Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan para sahabat dan tabi'in tidak lepas dari 5 hal: membaca Al-Qur'an, membangun masjid, berzikir, menyerukan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Demikian ungkapan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sebagian di antara kita masih jarang sekali menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Mungkin kita hanya memperlakukan Al-Quran sebagai hiasan di rumah kita, atau kita jadikan Al-Quran sebagai jimat pengusir ruh-ruh jahat. Memang tak ada salahnya memajang Al-Quran di rumah. Setidaknya hal itu menunjukkan kita sebagai seorang muslim. Hanya seyogianya kita baca, kita posisikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Saya menyadari bahwa untuk menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan tidaklah mudah. Semudah membalikkan wajah ke kiri dan ke kanan. Kita memerlukan usaha maksimal untuk mewujudkan hal itu. Caranya sederhana sekali. Cobalah untuk membiasakan membaca Al-Quran meski 1 menit saja. Ya, only 1 minute. Cukup 1 menit saja untuk 1 ayat. Karena saya yakin sekali rata-rata lama membaca Al-Quran untuk 1 ayat adalah 1 menit. Bahkan saya yakin juga dalam 1 menit kita sudah bisa menuntaskan 2-3 ayat pendek. Sederhana dan ringan sekali. Dan 1 menit itulah kita memperhatikan diri dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita dapat merenungkan ayat demi ayat yang kita baca. Setelah itu kita getarkan hati kita. Untuk merasakan kenikmatan Al-Quran, sebaiknya kita membaca Al-Quran setiap kali mengawali aktivitas kita. Sebelum berangkat kerja, alangkah baiknya kita awali dengan baca Al-Quran. Hati kita akan terasa sejuk dan pikiran menjadi tenang. Tanpa disadari, kita sedang memancarkan getaran-getaran positif ke alam sekitar, dan alam sekitar pun akan merespon getaran positif tersebut. Maka bertambah bahagialah kita setiap hari. Sambutlah hari-hari dengan nuansa kebahagiaan seperti ini. Ada sebuah catatan. Terus terang, terkadang kesibukan harian menjadikan kita tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran. Siang hari kita beristirahat untuk sholat zuhur, kemudian makan siang, lalu kembali lagi bekerja hingga sore hari. Selepas asar, kita pun terkadang masih harus meneruskan pekerjaan sampai menjelang maghrib. Sampai di rumah, badan sudah terasa letih. Berat sekali rasanya untuk membaca Al-Quran. Selepas Isya, kita mulai bersiap-siap tidur malam. Nyaris kita tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, walaupun kita bisa membacanya. Kadangkala tidak efektif. Dalam keadaan begini, kalau kita diajak memungkinkan untuk mengkaji Al-Quran, kita benar-benar lelah. Jangan khawatir, cobalah untuk membiasakan membaca Al-Quran pada pagi hari sebelum kita memulai aktivitas. Pastikan juga kita memahami makna dari ayat yang kita baca. Dengan begitu, kita akan bahagia pada pagi hari itu. Kita mengawali hari dengan pikiran perasaan positif. Untuk merealisasikan hal itu, kita membutuhkan komitmen dan konsistensi. Sempatkan waktu untuk mengulang Al-Quran. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana itulah akan menjadi Al-Quran sebagai kebutuhan kita. Lambat laun, kita merasa nikmat melantunkan ayat suci Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 24, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu menjadi rahmat." Pada surat Yusuf ayat 2,
Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dalam surat Al-Fatir 35 ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan mengimpakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Abu Umamah berkata bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang bacanya." Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.